siapa diri kita ini. Jadi dengan rasa memahaminya Bapak Ibu, jangan main akal. Kalau main akal Bapak Ibu pandang-pandang leleknya beko. Le tahu pandang-pandang lelek? Tuh Jadi supaya kita ini kenal dan sempurna makrifat kita kepada Allah, jalannya yang pertama kenali dulu diri. Yang kedua, kenali asal usul kejadian diri. Ya, apa kata Rasul? Nah, ini kita bermain dalil dulu. Arafun nas man arafu li nafsi. Arafun nas, manusia yang ma'rifat, manusia yang arif, manusia yang mengenal itu adalah manusia yang mengenal akan siapa rahasia dirinya. Nah, jadi kalau manusia itu belum mengenal siapa rahasia dirinya, belum dikatakan dia itu manusia yang ma'rifat. Makanya dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal akan rahasia dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal akan Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Nah, sekarang mana yang dikatakan yang diri itu? Yang dikatakan diri itu Bapak Ibu, bukanlah yang dimaksud itu adalah jasmani. Jadi yang dikatakan diri Bapak Ibu itu bukan jasmani. Jasmani ini yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, jantung, rabu, empedu, buah punggung itu, ini namanya casingnya, ini cangkangnya namanya nih ya. Ini kotaknya, ini sarungnya nih. Kalau dibilang bahasa orang sekarang, kata Jamal, ini yang kawinnya, kawinnya, yang kawin. Ya, yang kehancur, kalapuk, kabusuk, hancur itu. Bukan itu yang diri Bapak Ibu. Ya, ini casingnya namanya, ini cangkangnya namanya. Ya, kalau laf jasmani ini adalah casingnya, cangkangnya. Lalu yang mana yang diri kita itu? Yang diri kita itu, ini yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu yang diri kita. Makanya dengan adanya ruh, ya, dengan adanya ruh lah barulah tubuh ini bisa bergerak. Dengan adanya ruh lah baru mata ini bisa melihat, baru telinga ini bisa mendengar, baru tangan ini bisa memegang, menggapai, barulah kaki ini bisa melangkah. Itu ruh itu sebenarnya. Cobalah perhatikan Bapak Ibu, ya, orang yang meninggal dunia, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut, dia punya tangan, dia punya kaki. Dipanggil dia, halo Pak, jagolah Pak, kami dah sampai Pak. Alih kan namanya Bapak Ibu, bangun nak dia, dengar nak dia tuh. Padahal dia punya mata dan telinga. Berarti yang melihat itu bukan mata, yang mendengar itu bukan telinga. Mata ini alat untuk melihat, tapi bukan mata yang melihat. Telinga ini alat untuk mendengar, tapi bukan telinga yang mendengar. Mulut ini alat untuk berkata, tapi bukan mulut yang berkata. Buktinya dipanggil tak nyaut dia, tak dengar dia. Ini yang namanya diri yang kawi. Ya, yang tak sebenarnya Bapak Ibu, bahasanya jasmani. Lalu mana diri kita? Yang rohani.
Ini yang mandangnya dengan mata zahir, ini yang ruh. Nah, setelah kita paham Bapak Ibu, yang sebenar diri itu adalah ruh. Nah, tilik lagi dengan hati. Nah, tadi dengan mata zahir kan ruh tuh. Nah, kemudian tilik lagi dengan pandangan hati. Tilik ke dalamnya. Nah, setelah kita tilik ke dalamnya, rupanya yang diri itu Bapak Ibu bukan ruh ini. Setelah kita tilik ke dalam, rupanya diri kita itu bukan yang ruh, yang KW itu, ya. Yang ori maksud Ustaz, yang ori itu bukanlah ruh. Nah, yang ori itu yang si hayat itu. Nah, inilah rupanya yang ori yang sebenarnya. Kalau tak ada hayat, tak bisa bergerak tubuhnya. Kalau tak ada hayat, tak hidup batang tubuh ini. Kalau tak ada hayat, tak melihat mata ini. Kalau tidak ada hayat, tak mendengar telinga ini. Bukan karena ruh, tapi hayat. Nah, makanya ditilik ke dalam. Teran Aram. Tapi inti dari Miraj itu kan sebetulnya Nabi Muhammad bertemu Tuhan, kan? Betul nggak? Kan itu saja sebetulnya. Lalu timbul pertanyaan, apa yang boleh ketemu Tuhan itu cuma Nabi aja? Masa Tuhan begitu? Masa Tuhan hanya mau diketemui beliau aja, nggak mau diketemui sama kita-kita ini? Masa begitu? Jadi kalau kita sebetulnya tidak mulia, ya karena Tuhannya nggak mau ketemu. Masa begitu? Sedangkan Tuhan mengatakan walillahi ala nasijul bait, wajib setiap manusia berkunjung ke rumahku. Untuk apa? Bertemu aku. Maka di Quran Allah mengatakan li ila fi Quraisy ila fi rihlata sitaiwas falyabudu rabb hadzal bait. Sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya. Berarti kalau Tuhan bilang sembah yang punya rumah, jangan sembah rumahnya, berarti Tuhan mengajak kita untuk berkunjung ke rumahnya agar kita bisa berjumpa dengan Dia. Kan sebetulnya itu biasa itu. Itu ayat-ayat biasa. Cuman karena kita mengikuti yang populer, sehingga kita menjadi terjebak dalam popularitas. Makanya orang semacam saya ini pengikutnya tidak banyak, karena tidak populer. Ketika saya menyampaikan kebenaran, ya memang berat kebenaran itu, pahit. Tapi saya berani kan ini kebenaran. Cuman saya jadi tidak populer. Jarang yang ngundang sama saya itu. Kalau yang populer kan undangannya juga mahal. Betul nggak? Kayak saya ini yang ngundang aja udah jarang. Takut ngundang saya. Makanya saya jadi tidak populer. Ya silahkan saja. Mau populer atau mau benar gitu aja. Yang dicekokkan, yang dihunjamkan dalam pikiran anak kita sendiri. Maaf ibu bapak, kalau kita mau berguru pada sejarah para nabi, para rasul, maaf, di usia berapa Nabi Muhammad mulai sholat? Bukankah setelah Isra Mi'raj? Bukankah itu diceramahkan di setiap tahun pada peringatan Isra Mi'raj? Nabi Muhammad mulai sholat setelah beliau dapat perintah sholat. Itu setelah Isra Mi'raj. Berapa usia beliau saat itu? 40. Kenapa kita tidak berani mengatakan, bukankah beliau itu baru sholat setelah Isra Mi'raj dan usia beliau 40? Dihunjamkan pada anak kita sekarang, kalau kamu gak sholat masuk neraka dari sejak kecil. Lalu mereka dihunjamkan pada diri mereka rasa bersalah kalau tidak melakukan itu. Dan rasa bersalah itu yang menghunjamkan, bukankah orang tua sendiri? Kalau kamu tidak baca Quran, maka kamu akan berdosa. Dihunjamkan rasa bersalah. Sehingga kalau tidak baca Quran, kemudian akan, saya bukan mengatakan itu bagus. Tentu saja, kalau bisa sholat dari kecil dengan kesadaran penuh, bagus. Kalau bisa baca Quran dari kecil, bagus. Tetapi kalau mereka hanya mengikuti hasrat dan ambisi orang tua,
menyatukan pikiran dan jiwa lewat pernapasan. Bayangkan sejenak bahwa setiap hembusan napas bukan hanya mengisi paru-paru, tapi juga menyentuh inti terdalam dari kesadaranmu. Disinilah keajaiban pernapasan sejati bekerja, ketika napas tidak lagi sekadar mekanisme biologis, melainkan jembatan antara pikiran dan jiwa. Dalam bab ini, kita akan menyelami cara menyatukan dua kekuatan besar dalam diri manusia, pikiran yang sering sibuk dan jiwa yang selalu tenang, melalui satu gerakan yang paling sederhana, yaitu bernapas. Saat kita menarik napas perlahan dan sadar, ada ruang yang terbuka di dalam diri, ruang yang tenang, hening, tanpa tekanan. Di momen ini, kita memberi jeda pada lalu lintas pikiran yang padat. Napas menjadi alat utama untuk mengamati, bukan melawan. Ketika pikiran ingin berlari, napas memanggilnya untuk duduk dan diam. Teknik seperti mindful breathing atau pernapasan sadar sangat penting di sini. Caranya sederhana. Cukup amati setiap tarikan dan hembusan napas tanpa mengubahnya, hanya mengamati. Melalui pengamatan itu, kita mulai menyadari bahwa pikiran hanyalah awan yang berlalu. Ia datang dan pergi, tapi napas, ia tetap hadir setia menjadi jangkar bagi kesadaran kita. Dalam keheningan napas, jiwa kita mulai berbicara, bukan dalam kata-kata tetapi dalam rasa, dalam intuisi, dalam kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Pernapasan perlahan membimbing kita memasuki ruang batin yang biasanya tertutup oleh kebisingan dunia luar. Ketika napas dan kesadaran menyatu, muncullah keharmonisan. Ini bukan sekadar ketenangan, ini adalah keterhubungan. Seperti dua sungai yang menyatu menjadi aliran besar, pikiran dan jiwa tak lagi bertentangan. Kita tidak lagi merasa terpisah dari tujuan hidup, dari mana keberadaan, atau dari semesta. Napas mempertemukan kita dengan diri sejati, bukan yang dibentuk oleh dunia, tapi yang sudah ada jauh sebelum dunia mengenal kita. Ada teknik khusus yang bisa dipraktikkan untuk menyatukan pikiran dan jiwa ini, yaitu pause breathing atau pernapasan dengan jeda kesadaran. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, rasakan kesunyian di antara dua dunia sebelum napas dihembuskan. Saat Anda menahan napas itu bukan tentang menahan oksigen, melainkan memberi ruang bagi jiwa untuk berbicara. Dengarkan dengan rasa, bukan telinga. Di situ kesadaranmu akan meningkat tajam dan koneksi dengan sumber energi menjadi lebih kuat. Banyak orang mencari kedamaian di luar melalui tempat yang sunyi, suara alam, atau kata-kata motivasi. Tapi mereka sering lupa bahwa kedamaian sejati tinggal di dalam. Dan kuncinya adalah pernapasan yang sadar. Ketika kita belajar bernapas bukan hanya untuk hidup, tapi untuk hadir, kita mulai merasakan bahwa hidup itu sendiri adalah meditasi. Setiap tarikan napas adalah puisi. Setiap hembusan napas adalah doa. Inilah saatnya menyadari bahwa pernapasan bukan hanya teknik, ia adalah jalan pulang. Jalan kembali kepada jiwa yang selama ini hanya ingin didengar. Jalan kembali kepada kesadaran yang pernah hilang karena kesibukan pikiran. Saat napas menyatu dengan niat dan perhatian, maka tubuh, pikiran, dan jiwa menjadi satu kesatuan utuh. Dan di titik inilah Anda tidak hanya hidup, tetapi hadir sepenuhnya, utuh dan selaras dengan energi semesta. Aku ini belum beragama. Iya. Kenapa? Aku sedang bingung. Ya. Semua agama mengatakan agama kami yang paling benar. Tidak ada satupun agama yang mengatakan agama kami salah. Siapa yang menentukan benar itu? Tentu hanyalah Tuhan. Coba perhatikan baik-baik. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Berkata Yahudi bahwa Nasara itu bukan atas kebenaran. Lalu dibalik lagi oleh Nasara, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Berkata orang-orang Nasrani bahwa orang-orang Yahudi itu bukan atas kebenaran. Terjadilah debat mendebat, klaim mengklaim antara agama. Lalu Islam pun tak ketinggalan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam din. Nah, Islam juga mengklaim kedua agama yang besar, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nah,
Siapa provokator dalam masalah ini? Tuhan. Ya. Tuhan yang punya provokator. Untuk apa? Menuju kedamaian. Jadi jangan kita terlalu kerdil akal yang rendah ini mengatakan Tuhan itu provokator, bahwa Tuhan itu jahat. Itu kesalahan besar. Tuhan itu maha baik dan maha baik. Ya. Ketika kita diadu-adunya, adu otak, bahkan melanjut sampai ke adu pertumpahan darah. Apa maksudnya? Menuju kepada kedamaian. Dunia selama ini masih neraka bagi kita. Kenapa? Kita belum mampu ya melakukan kajian-kajian yang dalam terhadap semua kitab-kitab suci yang dia turunkan. Kita hanya bangga dengan kitab kita. Begitu juga agama-agama lain. Bangga dengan kitab mereka. Tidak mau mengkaji agama lain, agama orang lain. Disinilah melahirkan perbedaan pendapat, pertikaian pemikiran. Lalu dari pertikaian pemikiran menuju kepada pertumpahan darah. Na'udzubillah min dzalik. Aku tak setuju. Itu menunjukkan bahwa kita ini masih sepotong binatang. Hanya binatanglah yang beradu-adu, yang sampai ya membunuh dan membunuh. Kalau manusia yang dikatakan berakal, mustahil kalau ia menumpahkan darah sesamanya. Darah yang ditumpahkan bukan darah siapa? Darahnya juga, darah saudara kita. Udara yang mereka hirup, udara yang kita hirup. Bumi yang kita pijak, bumi yang mereka pijak. Bagaimana sampai terjadi pertumpahan darah antara kita dan kita? Ini goblok tidak? Goblok. Jadi kita dididik untuk dewasa memahami Sang Maha Mulia. Jangan lagi kita kekanak-kanakan. Jangan lagi kita binatang. Kita ini manusia. Tak peduli apapun agamanya, apapun sukunya. Ingat, kita ini bersaudara semua. Udara yang kita hirup adalah udara yang sama. Ya. Tidak ada bedanya udara itu. Semuanya Tuhan itu cinta dan cinta kepada kita suku. Apa ia Yahudi, apa ia Nasrani, apa ia Islam, apa ia Hindu, apa ia Buddha, ya. Apa Zoroaster, apa Tao, apa Konghucu, semua dicintai oleh Tuhan. Tidak ada yang dianaktirikannya. Kenapa kita diadu-adu? Bukan salah Tuhan mengadu kita. Pelajaran yang berharga, hanya kita belum mengerti. Ya. Oke. Barangkali enak sudah. Mudah-mudahan penyampaian ini berkenan di hati saudara-saudaraku sedunia walaupun bukan seagama. Oke. Ya. Thank you. Jadi banyak yang sibuk membela agama. Itu keliru. Harusnya agama membela kamu. Agama tidak minta ditolong oleh kamu. Tetapi justru agama harus menolong dirimu. Allah juga tidak butuh pertolongan kamu. Bagaimana Dia yang maha butuh pertolongan kita? Intan syurullah yansyurkum. Siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana cara menolong Allah? Tolong orang-orang yang butuh pertolongan di sekitar kita. Itulah cara menolong Allah. Kan banyak yang kacau belajar agama. Allah yang gaib disembah-sembah, Allah yang nyata diabaikan. Itu sudah kacau belajarnya. Sedangkan Allah mengatakan, aku yang nyata, aku juga yang tidak nyata. Yang nyata Dia, yang tidak nyata juga Dia. Dia sudah turun gunung menyatakan diri menjadi nyata. Makanya Nabi Musa ketika berfokus pada Allah yang gaib kan ditegur sama Allah. Hai Musa, kenapa ketika aku sakit kamu tidak menjenguk aku? Terkejut Musa. Bagaimana engkau bisa sakit ya Allah? Tetanggamu yang sakit Musa. Dan kalau kamu menjenguk tetanggamu, maka kamu menjenguk aku. Jadi banyak orang yang berfokus ya terus saja mengejar Allah yang gaib. Dengan tetangga tidak bagus. Hubungan dengan keluarga tidak bagus. Hubungan persahabatan dengan orang banyak terputus. Tetapi masih menganggap dirinya seakan-akan soleh.
Orang yang bagus hubungannya dengan Allah tidak mungkin terputus hubungan dengan manusia. Dan ciri bahwa kita tidak bagus hubungan dengan Allah, gak beres hubungan kita dengan sesama. Itu salah satu ukuran untuk mengukur seberapa bagus hubungan kita dengan Allah, seberapa bagus hubunganmu dengan manusia. Maka Allah mengatakan di Quran, duribat alaihimudillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan aku timpakan kehinaan kepada manusia dimanapun dia berada, kecuali yang menjaga hubungan dengan Allah dan dengan manusia. Dan orang yang banyak konflik dengan manusia, kan dia masih punya konflik dengan dirinya sendiri. Habluminan nafsnya ada masalah. Habluminan nafs itu hubungan dengan diri pribadinya. Kenapa? Karena gak kenal siapa dirinya, maka dia gak kenal kepada Tuhannya. Banyak masalah hidupnya. Makanya banyak yang menawarkan solusi, tetapi solusi itu adalah masalah baru. Contoh sederhana, kalau kita merasa diri kita kotor, datanglah kepada orang yang kita anggap pemuka agama. Apa yang mereka sarankan kepada kita? Kamu harus bertobat. Begitu kan? Apa yang kalian lakukan ketika disuruh bertobat? Sholat tobat? Baca Quran? Baca istighfar 1000 kali? Semua tidak menolong. Karena tobat sendiri asal kata taba, ya tubuh taubatan. Tobat itu kembali. Kamu kembali pada jati dirimu. Kamu kembali pada asalmu. Sadari bahwa manusia sesungguhnya bukan tubuh yang diberi jiwa, tapi jiwa yang difasilitasi oleh tubuh. Aslinya kita adalah makhluk cahaya. Aslinya kita makhluk spiritual. Aslinya kita adalah nur ala nur. Kembali pada jati dirimu. Sadari bahwa Anda dengan Tuhan itu sejenis awalnya. Bukankah diri kita ini adalah ruhku yang dititipkan Allah ke dalam diri kita? Siapa diri Anda? Gak ada ruhmu, yang ada ruhku. Bagian dari dirinya Tuhan, dari diri sejati kita. Bukankah dia juga? Jadi tobat yang sebenarnya adalah kembali kepada jati dirimu. Kenali siapa dirimu, itu yang benar. Maaf, saya bukan melecehkan baca istighfar. Baca istighfar 1000 kali. Kalau kita tidak tahu apa yang diistighfari dan kepada siapa kita istighfar, kita nggak kenal juga kepada Allah. Allah kan sudah bilang di Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Dosa yang bukan syirik gak usah diurus, karena Allah Maha Pengampun. Gak usah merengek-rengek minta ampun. Jangan menghina Allah. Allah itu kamu tidak minta ampun saja sudah diampunkan. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan Dia tidak akan pernah menyiksa kamu ketika kamu salah. Allah bukan seperti kamu dendaman. Allah tidak seperti kamu bencian, baperan. Kamu baru baik pada sama orang yang baik pada kamu, dan kamu tidak baik sama orang yang tidak baik pada kamu. Allah tidak punya sifat itu. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan kalau kamu tidak baik sama Allah, Allah akan menghukum, Allah akan mengazab, bullshit itu, bohong gitu. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Cinta, Maha Pengasih, Ar-Rahman, Ar-Rahim menghukum hamba yang dicintainya? Karena Allah sudah menciptakan hukum alam dengan hukum sebab akibat. Setiap kita melakukan satu kesalahan, maka alam akan menegur kita. Dan itu hanya teguran, bukan hukuman. Teguran, sistem pendidikan, sistem pembelajaran, sistem edukasi semesta, supaya kamu menjadi lebih baik. Itu saja. Karena setelah kita diperankan dalam kehidupan kita, tugas kita berikutnya adalah pulang. Dan pulang itu tidak usah nunggu kita mati. Pulang itu sekarang aja. Mau pulang sekarang kepada Allah, pulang sekarang.
siapa diri kita ini. Jadi dengan rasa memahaminya Bapak Ibu, jangan